Mardika, tentunya sudah tidak sabar sore hari ini kita akan kembali ya istilahnya ngaji bareng lah, menambah ilmu sore hari ini sembari menantikan saat berbuka puasa. Dan satu topik bahasan akan diulas kali ini oleh narasumber kita yang hadir dari kantor Kementerian Agama Bondowoso. Sore hari ini kita akan mengulas seputar tentang darah wanita. Dan ini akan diulas tuntas oleh narasumber kita. Sudah hadir di sini ada Nyai Holada Sadiah, Sarjana Agama yang akan berbagi informasi tentunya untuk kita semua. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadzah? Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini bisa kembali berjumpa ya Ustadzah. Iya betul, bahagia dan luar biasa senangnya. Alhamdulillah. Ya meskipun mungkin agak singkat sore hari ini, tapi pembahasan seputar tentang darah wanita ini tentu menjadi satu topik yang sangat penting untuk disampaikan kepada kaum hawa tentunya juga terutama seperti apa mungkin berkenaan dengan tentang darah wanita ini sendiri. Betul. Moga Ustadzah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, jadi hari ini kita akan membahas tentang macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan. Ya, yang pertama karena kita dikejar waktu ya, kita langsung saja. Ya. Ada 4 darah, ada 4 jenis darah, ada 4 kelompok, ada 4 golongan darah yang keluar dari rahim perempuan. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadah, yang ketiga darah wiladah, dan yang keempat darah nifas. Nah, yang pertama darah haid. Darah haid ini adalah merupakan darah normal, darah alami yang memang keluar dari rahim perempuan, dan ini dimulai dari seorang anak perempuan mungkin yang sudah berumur 9 tahun dan perlu dicatat tahun Hijriah. Ya. Bukan tahun Masehi. Beda Karena tahun Hijriah itu perputarannya lebih cepat. Di tahun Hijriah tidak ada tanggal 31. Bahkan maksimal 30, ada beberapa bulan yang justru 29. Makanya perputarannya lebih cepat. Maka saya himbau kepada ibu-ibu muda, kepada ibu-ibu yang mungkin punya cucu, tolong dicatat tanggal pertama haid putrinya atau cucunya. Tidak saja tanggal Masehi tapi tanggal Hijriah, karena ini akan menentukan tanggal lahirnya. Jadi tanggal Hijriah nanti ketika saatnya anak kita, cucu kita mengeluarkan darah pertama, kita bisa mengidentifikasi apakah ini darah haid atau bukan. Karena kalau anak perempuan yang minimal usia 9 tahun Hijriah sudah mengeluarkan darah, maka ini adalah disebut darah haid. Kenapa kita mesti mencatatnya? Karena darah haid bagi perempuan yang sudah 9 tahun ini menandakan dia sudah balik. Itu kenapa perlu diketahui, karena ini balik. Dan ketika seorang anak perempuan yang sudah 9 tahun ini balik, maka otomatis dia sudah mukallaf. Artinya bahwa anak ini sudah terbebani, sudah menerima beban seluruh kewajiban-kewajiban agama, dan juga sudah wajib menjauhi larangan-larangan agama. Sudah wajib sholat, wajib puasa, bukan lagi anak-anak lagi, sehingga dia tidak bisa bergaul bebas dengan lawan jenisnya. Dia juga sudah harus menutup aurat. Dia juga harus melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada muslimah secara umum. Itu darah haid. Kemudian dan ini siklusnya minimal, darah haid itu minimal kalau walaupun tidak keluar brek gitu ya, minimal 24 jam. Satu hari satu malam, naharon walailatan, sehari satu malam, 24 jam. Ini bukan berarti harus 24 jalan keluar terus tidak. Tapi andaikan kalau kita akumulasikan itu minimal 24 jam. Itu artinya walaupun ada anak umur 29 tahun Hijriah keluar darah, tapi hanya 1 kali saja, tidak keluar lagi, sehingga tidak sampai 24 jam. Ini pun darah tidak disebut darah haid.
meskipun dikeluarkan oleh anak yang sudah berumur 9 tahun Hijriah. Karena batas minimalnya itu sehari semalam. Darah haid juga ini batas maksimal keluar 15 hari, setengah bulan. Jadi kalau lebih dari itu maka bukan ya? Bukan, jadi 15 hari. Walaupun ini jarang karena kebiasaan biasanya 1 minggu. Rata-rata lah kebanyakan kalau orang Indonesia itu 1 minggu. Tetapi kalau ada perempuan mengeluarkan darah sampai 15 hari itu masih disebut darah haid. Darah haid. Ada ya dan batas minimal suci antara haid pertama dengan haid berikutnya itu 15 hari. Minimal. Jadi kalau misalkan suci atau bersih haid tanggal 15, kemudian tanggal 20 sudah keluar darah lagi, dipastikan ini bukan darah haid. Karena tidak masuk dalam kriteria minimal bersih, minimal suci. Ini akan disebut haid lagi kalau misalkan paling cepat dia mengeluarkan darah tanggal 1 bulan depan. Maka hari sucinya ini sudah 15 hari. Nah, darah yang tidak normal, darah yang keluar tadi itu bagi anak yang 9 tahun tapi hanya sedikit, tidak sampai 24 jam, atau darah yang keluar melewati 15 hari, atau bersih belum 15 hari keluar darah, itulah yang masuk dalam kategori golongan darah yang kedua, yaitu darah istihadah, darah penyakit. Kalau darah haid ini darah alami lah yang biasa dialami oleh perempuan sebagai tanda dia tidak sedang mengalami reproduksi. Jadi normal sekali. Dan hampir semua perempuan, bahkan bukan hampir ya, hanya sedikit saja perempuan yang tidak mengalami haid saja. Termasuk yang tidak haid itu putri Nabi Sayyidah Fatimah. Tapi secara umum perempuan mengalami haid. Ustazah, mohon maaf saya sedikit potong dulu. Pemahaman 1 kali 24 jam tadi ini mungkin sedikit diperjelas lagi, Ustazah. Di sini banyak yang kadangkala agak salah paham dan salah kaprah gitu ya berkenaan dengan darah haid 1 kali 24 jam itu. Itu seperti apa, Ustazah? Jadi mungkin hari ini keluar darah satu ini sampai jam keberapa gitu ya. Lalu nggak keluar lagi. Tapi keluarnya nanti lagi 2 jam berturut-turut, enggak keluar lagi. Kalau dihitung, dikalkulasi itu sampai 24 jam gitu. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya pagi hari ini keluar tapi sampai pagi lagi ternyata tidak ada lagi, itu artinya bukan sampai seterusnya nggak keluar lagi, itu artinya bukan darah haid. Tapi kalau kan nggak mungkin juga, Mbak, kita kadang ya terus-terusan nggak juga, tapi mungkin kalau dihitung pagi ini keluar sampai nanti sore atau siang, lalu siang sampai nggak keluar tapi nanti malam keluar lagi, lalu enggak besok lagi keluar. Nah itu kalau dikalkulasi itu diakumulasikan sampai diperkirakan 24 jam, itulah darah haid. Tapi kalau hanya keluar sedikit saja, tidak keluar lagi, maka bukan darah haid. Kalau misalkan orang itu misalkan sudah terlanjur, dia menganggap itu darah haid, terlanjur nggak sholat, nah maka kewajibannya adalah mengqadha sholat yang ditinggalkan, karena darah yang keluar itu bukan darah haid. Nah untuk orang yang sedang haid ini kalau untuk puasa yang ditinggalkan, puasa karena haid dia wajib mengqadha. Tapi kalau sholat tidak wajib mengqadha kecuali sholat yang ditinggalkan. Maksud sholat yang ditinggalkan adalah semisal ada seorang perempuan jam 1 dia belum sholat duhur. Hari ini duhur kan nggak sampai jam 12 kan. Jam 1 mau sholat duhur, ternyata dia temukan dia haid. Maka dia nanti ketika suci wajib mengqadha duhur. Kenapa? Karena dikhawatirkan sebenarnya tadi itu ketika andaikan dia sholat duhur, waktu masuk awal maksud duhur dia sebenarnya belum haid. Tapi kan dia nggak sholat. Itu artinya sholatnya dia tinggalkan. Nanti untuk sholat yang lain tidak wajib dia qadha. Kecuali yang tadi kecuali yang ditinggalkan. Kecuali yang ditinggalkan. Atau ketika suci maka dia wajib mengqadha sholat yang boleh dijamak. Misalkan gini,
Suci saat asar. Suci saat asar. Maka ketika dia setelah bersuci, dia wajib sholat asar dan juga mengkodok sholat duhur. Kenapa? Karena juga untuk kehati-hatian lil ikhtiyat bahasanya, dikhawatirkan sebenarnya dia andaikan dia bercepat-cepat untuk mandi haid, mandi besar, ada kemungkinan waktu duhur masih masuk. Sehingga harusnya dia kan wajib sholat duhur. Dikhawatirkan ini seperti itu, maka dia berkewajiban untuk mengkodok sholat duhur yang dikhawatirkan mungkin tadi itu masih masuk di dalamnya. Andai kan dia bercepat-cepat sucinya, mestinya dia masih nututi waktu duhur. Jadi sholat yang dikodok duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Gitu. Kejadiannya ya seperti itu, contohnya ya seperti itu. Tadi kan hanya sampel saja. Kemudian darah istihadah ya, darah istihadah itu ya yang seperti itu, darah penyakit, darah yang bukan darah haid, bukan nifas, bukan wiladah, darah-darah yang keluar di lain siklus-siklus normal seorang perempuan, nah gitu. Oke, baik. Kita lanjut. Darah berikutnya darah wiladah. Wiladah itu darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak. Itu ya. Mohon maaf Mbak Dewi, saya beberapa kali bicara dengan teman-teman muslimah, saudara muslimah. Mereka tidak tahu bahwa seseorang perempuan yang melahirkan anak itu wajib mandi besar. Mandi wiladah namanya. Wah ini yang mungkin banyak Iya, selama ini terlewatkan. saya beberapa kali itu banyak yang tidak tahu. Jadi dia tidak mandi besar, walaupun untuk mandi wiladah ini tidak dituntut untuk segera. Kenapa? Karena kan tidak dituntut untuk segera bersesuci kemudian sholat. Rata-rata orang perempuan itu setelah wiladah kan masih nifas. Betul. Tetapi banyak sekali yang tidak mampu mengetahui kewajiban ini, sehingga begitu melahirkan ya mandi saja, tidak niat mandi wiladah. Dan nunggu tuntasnya nanti pas mandi nifas. Iya. Gitu, ada kan kebanyakan mandi juga, mandi keramas besar, tapi dia tidak niat. Padahal yang namanya ibadah itu apapun itu kan tergantung niatnya. Walaupun dia mandi besar seluruh badan, pakai keramas juga, tetapi kalau tidak niat mandi wiladah kan nggak jadi mandi wiladah. Aduh ini gimana kalau sudah yang kelewat? Ya sudah yang kelewat kan. Ya, apa-apa ya. Iya, apa perlu habis ini langsung mandi wiladah? Karena masalahnya ini kan nggak bisa dikontok ya, kecuali kalau sholat gitu, sholat yang sudah lalu lewat gitu kan harus dikontok. Aduh, gimana ya ternyata kok sholat saya itu nggak sah. Gimana ya ternyata wudhu saya nggak sah. Berarti kalau wudhu saya nggak sah, sholat saya nggak sah dong. Nah, yang seperti itu bolehlah, bakal wajib mengkodok sholat yang mungkin tidak sah di masa-masa lalu. Bagaimana caranya? Ya udah tiap waktu kita sholat aja 2 kali duhur, 2 kali asar, 2 kali mengkodok sholat yang lampau-lampau gitu. Perlu mandi wiladah enggak nih? Enggak ada. Enggak usah ya. Karena makanya kalau mandi wiladahnya kan nggak bisa dikodok, karena mandi wiladah itu hanya orang yang baru melahirkan. Lagian kalau mandi wiladah itu kan tidak mewajibkan, tidak ada, hanya mandi wajib wiladah saja, tapi tidak ada konsekuensinya berakibat dengan sholat kan tidak. Karena rata-rata perempuan setelah wiladah, setelah melahirkan kan masih nifas. Betul. Dan selama nifas itu tidak berkewajiban melakukan sholat. Maka tidak ada konsekuensi sholat yang ditinggalkan gitu. Masya Allah. Ini rupanya saya juga baru tahu nih Ustazah. Aduh, inilah fungsinya ngaji sore hari ini ya bagi kaum hawa ini. Baik Ustazah, sebelum kita masuk ke yang keempat Ustazah, ada penelpon kita, coba sapa dulu Ustazah. Halo, Assalamualaikum. Syiar Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bersama BMH Bondowoso. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat nggih? Sehat. Dari mana? Ya. Siapa? Dari Ica di Bondowoso. Oh iya, Mbak Ica. Saya tertarik sekali nih dengan tema hari ini dari Ustazah. Tadi Ustazah di mukadimahnya menyampaikan ketika anak pertama kali haid atau datang bulan itu harus menggunakan catatan Hijriah. Iya. Nah, kelahiran bulan Hijriah. Iya. Bagaimana Ustazah kalau sudah terlanjur mencatat menggunakan tahun Masehi, itu apa tidak ada masalah? Itu yang pertama. Yang kedua,
kaitannya dengan wiladah itu tadi Mm-mm. ya, saya juga tertarik ini dengan Mm-mm. wiladah. Wiladah itu kan darah yang keluar Bersama bersamaan dengan dengan keluarnya keluarnya anak. baby atau Iya, anak atau bayi ya. betul Wiladah. ya. Itu mandinya pas hari itu juga walaupun beda jam Mm-mm. atau besoknya. Mm-mm. Itu yang kedua. Mm-mm. Kaitannya dengan darah haid istihadah itu Iya, tadi ya Ustazah. Iya. Banyak rata-rata nih ya banyak yang saya temui Mm-mm. tidak bisa membedakan antara Mm-mm. darah haid dan darah Istihadah. istihadah. Jadi kadang ada 1 bulan tuh sampai aku Keluar darah 4 gitu ya. kali terus 4 kali uzur seperti itu Ustazah. Nah, bagaimana untuk sholatnya seperti itu? Bahkan bisa jadi selebihnya itu kan 15 hari. Berikutnya itu kan dinamakan istihadah. Itu Iya, bagaimana betul. dengan sholatnya Oke. Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mbak Dewi warahmatullahi juga terima wabarakatuh. kasih. Baik, sama-sama Mbak Ica. Menarik Terima sekali kasih. nih Mbak Dewi pertanyaannya. Memang ini Luar banyak ya biasa. karena persoalan perempuan sebenarnya nggak cukup waktu kita ini. Betul. Nanti Jadi, kita akan adakan sesi waktu betul, khusus ya betul. Ustazah ya. Baik, tapi ini saya jawab aja dulu. Iya. Jadi kalau sudah terlanjur bagaimana? Sekarang sebenarnya kan zaman Google ya. Kita itu bisa kok cari. Jadi lahir tanggal 2 Mei tahun 2000 ini kalau hijrahnya berapa? Itu ada aplikasinya. Nah, sudah silakan itu ada. Kemudian kalau sudah terlanjur dulu-dulunya udah namanya udah terlanjur nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mengecek itu ada metodenya, ada. Kita bisa mencari kok tanggal lahir saya, tanggal sekian itu Masehinya sekian, hijrahnya berapa? Itu ada. Oke. Nomor 2, bagaimana dengan wiladah? Mandi wiladah itu apakah harus langsung saat itu? Tidak. Iya. Jadi misalkan melahirkan di rumah sakit, badan pegel-pegel juga masih capek, masih ini, nggak harus segera, nggak sama dengan mandi haid. Kalau mandi suci dari haid harus segera karena ada konsekuensinya segera melakukan sholat. Kalau mandi wiladah tidak segera, kenapa? Karena tidak ada setelah ba'da pasca melahirkan kan masih nifas, jadi tidak dituntut segera karena tidak dituntut segera sholat. Jadi boleh habis melahirkan sampai besoknya kah, kalau ketika sudah seger baru mandi atau diperbolehkan pulang dari rumah sakit bisa mandi, dan catatan boleh juga mandi pakai air hangat. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang makruh itu kan air panas yang dijemur diterik matahari. Tapi kalau air hangat proses api gitu, nggak apa-apa ya? makruh, nggak Itu apa-apa. termasuk mandi haid juga boleh pakai mandi Boleh, hangat? boleh. Termasuk mandi junub juga boleh. Dingin itu pagi. Oke. Kan dingin, Ustaz, ya. Jadi nggak ada alasan nih. Dingin itu mandi air hangat boleh. Boleh. Yang ketiga, bagaimana ini tentang istihadah? Maka kriterianya seperti itu. Jadi kalau lebih suci belum 15 hari, kemudian kalau keluar darah lagi berarti itu pasti istihadah. Atau bagaimana kalau orang yang 1 bulan penuh mengeluarkan darah? Ada, betul. Bagaimana cara membedakan? Sebenarnya cara yang paling akurat itu dengan membedakan warna darah. Karena warna darah haid dan rasa darah haid dengan darah lain itu tidak sama. Darah haid cenderung pekat, panas kan gitu ya. Pekat, panas. Kalau kita coba kita iris gitu, tangan kita warna darahnya keluar nggak sama dengan darah haid. Iya, gitu. betul. Tetapi itu mungkin akan sulit karena tidak mungkin orang melihat. Kalau memungkinkan silakan, itu lebih akurat karena nanti akan berbeda. Warna darah haid dengan warna darah istihadah itu akan berbeda. Tetapi kalau tidak bisa, itu ada 4 bagian. Ada yang paling mudah sudah orang yang tidak bisa membedakan itu, maka caranya dengan menurut kebiasaan. Pertama, mungkin contoh ada perempuan yang ketika gadis dia biasa siklus haidnya 7 hari, tapi begitu menikah ikut salah satu alat kontrasepsi, kemudian melakukan darah terus-menerus, maka cara menghukuminya dengan cara mengambil kebiasaan sebelumnya. Jadi kalau ketika masih gadis dia 10 hari, berarti dia sebenarnya darah yang haid 10 hari, sisanya itu darah istihadah. Dan konsekuensinya kalau darah istihadah dia tetap wajib sholat dan dia juga wajib melakukan kewajiban yang lain, termasuk puasa. Ada orang tanya, Ustaz, saya istihadah boleh puasa? Loh, bukan cuma boleh, tapi kamu wajib puasa. Tapi kalau sholat gimana Ustazah? Begitu kita sholat tiba-tiba keluar gitu. Tata cara sholat bagi orang yang istihadah dan terus menerus keluar darah itu sama hukumnya dengan orang yang dawamul hadas. Orang yang
anyang-anyangan apa itu cercer Iya, Madura, iya. terus melur mengeluarkan kencing. Iya. Jadi caranya ketika wudhu, dia wudhunya bukan lirafil hadasil asghori, bukan menghilangkan hadas kecil, tapi listibahati sholati, saya niat wudhu untuk bolehnya sholat. Oh, beda. Beda. Jadi begitu masuk waktu adzan, segera wudhu, bersihkan kotoran di area yang kotor, yang najis, segera sumpat. Kenapa perlu disumpat? Karena supaya tidak keluar najis. Karena kalau kita sholat, paling tidak kita sholat kan syarat sholat harus suci dari hadas dan najis. Kalau kita dawamul hadas otomatis tidak suci dari hadas, dan tetap kencing, tetap keluar darah. Tapi paling tidak harus suci dari najis. Kalau tidak disumpat, khawatir darahnya atau kencingnya mengenai pakaian yang kita pakai, maka itu menjadi tidak sah sholat kita. Apakah solusinya bisa dengan pembalut saja? Iya, makanya maksudnya disumpat pakai pembalut gitu. Pakai pembalut, akhirnya dia kan tidak keluar. Setelah itu kita wudhu, niat untuk bolehnya sholat. Nah, ketika kita sudah selesai, segera sholat. Ketika sedang sholat kemudian keluar darah atau keluar kencing, itu tidak membatalkan sholat kita. Jadi bisa tetap dilanjut. Tetap sah sholat kita Masya itu. Allah. Karena memang sholatnya kan bukan karena hilang najis, tapi karena memang niat bersusutnya karena untuk bolehnya sholat. Maka keluar darah, keluar kencing, bagi orang yang dawamul hadas di tengah-tengah sholat tidak membatalkan sholatnya dan tidak perlu diulang, tidak perlu dikodok sholatnya. Sholatnya sudah dianggap sempurna. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa nih. Iya. Mungkin baru banyak yang tahu juga ya, yang mungkin selama ini tidak banyak belajar tentang fikih wanita ya. Betul. Saya pun baru sekali. tahu ini Ustadzah ya, luar biasa. Baik, ini memang karena waktu terbatas yang keempat Yang Ustadzah. keempat ada sekiat padat, ini darah nifas, darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Ini batas minimal ya lahdotan bersama dengan keluar anak, juga darah wiladah yang paling banyak itu 2 bulan 60 hari, walaupun rata-rata itu 40 hari. Itu aja. Nah, itu cukup. Sama hukumnya baik dengan orang haid, wajib mengkodok sholat, wajib mengkodok puasa, tidak wajib mengkodok sholat kecuali sholat yang ditinggalkan. Oke, baik. Ustadzah, aduh ini sayang sekali waktu kita sangat Iya, terbatas ya. iya. Mohon maaf, nanti mungkin lain waktu kita bahas lebih lengkap lagi mengenai ini. Boleh, Karena iya. saya secara pribadi khususnya dan mungkin juga banyak perempuan-perempuan di luar sana juga butuh ilmu ini gitu ya. Iya. Sangat-sangat butuh pastinya mengenai ilmu ini untuk menambah wawasan dan pemahaman kita. Terima kasih banyak Ustadzah. Sama-sama Mbak Dewi. Nanti kita sambung kembali ya. Insyaallah. Insyaallah. Sehat selalu Ustadzah. Amin, Selamat amin. menantikan buka puasa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Mahardika, demikian sore hari ini syiar Ramadan untuk Anda teman, dan langsung saja sore hari ini kita bergabung dengan Masjid Agung